Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan materi siklus refrigerasi. Capaian dari video singkat ini adalah mahasiswa memahami prinsip kerja dan tahapan dalam siklus refrigerasi di bidang teknik kimia. Proses refrigerasi adalah proses penyerapan panas dari sistem yang bertemperatur rendah. Seperti kita ketahui, panas itu hanya bisa berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Tetapi ada beberapa kebutuhan di mana panasnya itu harus diambil dari sistem dengan temperatur yang lebih rendah dari temperatur lingkungan. Dalam sistem-sistem tersebut, kita bekerja dengan temperatur yang sangat dingin dan membutuhkan apa yang dikenal dengan yang namanya refrigerasi. Bagaimana caranya melibatkan suatu siklus, yaitu siklus tertutup dari fluida kerja yang kita sebut sebagai refrigeran. Misalnya ada yang menggunakan freon, ada yang menggunakan propana, dan lain halnya. Dalam siklus tunak meliputi proses penyerapan panas dari sistem bertemperatur rendah, dilanjutkan dengan pembuangan panas ke lingkungan, lalu dilanjutkan dengan penerimaan kerja. Jadi panasnya pertama diambil dari yang bertemperatur rendah, lalu harus dibuang ke lingkungan. Mengapa? Karena kalau tidak dibuang ke lingkungan, artinya nanti akan ada akumulasi panas dan sistemnya tidak bisa menjadi siklus tertutup. Namun perlu ada manipulasi tekanan dan temperatur di sana. Contohnya yang salah satu yang paling besar di aplikasi teknik kimia adalah proses pencairan gas alam pada temperatur minus 161 derajat dan tekanan atmosferik, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Mengapa gas alam perlu dicairkan? Karena untuk kebutuhan transportasi jarak jauh, kita perlu menggunakan kapal-kapal LNG seperti ini, tidak menggunakan pipa. Jadi misalnya dari Indonesia dikirim ke Jepang, ke Korea Selatan menggunakan kapal LNG. Mengapa dicairkan? Karena densitas antara cair dengan gas bisa beda sampai 600 sampai 1000 kali lipat. Jadi misalnya satu kapal LNG mengangkut 100.000 ton gas alam cair gitu ya. Nah, untuk mengangkut 100.000 ton tersebut, jika tidak dicairkan tersebut, berarti butuh 600 sampai 1000 kali kapal, karena densitasnya yang jauh lebih besar. Sekali lagi, contohnya di Indonesia, yang paling tua ada LNG Arun di Aceh, kemudian ada LNG Bontang di Kalimantan Timur, ada LNG Tangguh di Papua, dan Dunggi Senoro di Sulawesi. Ini adalah contoh ilustrasi sederhana untuk siklus refrigerasi yang ditemui di air conditioner atau di AC, pendingin ruangan. Yang kiri ini melibatkan 4 alat utama. Jadi di sini panasnya diambil dari ruangan yang perlu didinginkan di evaporator. Kemudian nanti dari evaporator cairan pendingin tersebut harus dikompresi sampai tekanan tinggi. Kemudian keluar dari kompresor tersebut nanti akan masuk ke kondenser. Kondenser tujuannya apa? Membuang panasnya ke lingkungan, tetapi harus pada temperatur yang sudah lebih tinggi. Kemudian dari kondenser, artinya sudah terkondensasi dari cairan jenuh, untuk menutup siklus dia perlu masuk ke yang namanya expander. Di sini ada valve atau kerangan untuk menurunkan kembali tekanannya sekaligus memperoleh temperatur yang dingin. Prinsip serupa juga diterapkan dalam kulkas-kulkas, di mana alatnya tetap ada kompresor, ada kondenser, ada evaporator, dan pasti ada expander dalam bentuk valve atau coil. Oke, siklus refrigerasi ini berawal atau bermula secara idealnya dari siklus reverse Carnot. Kenapa disebut reverse Carnot? Karena tahapannya adalah kebalikan dari tahapan siklus Carnot. Kalau siklus Carnot adalah siklus ideal untuk mesin panas. Mesin panas itu menghasilkan kerja. Tapi namanya reverse Carnot, kebalikannya, maka dia sudah termasuk kelompok pompa panas. Pompa panas itu apa? Kerjanya malah masuk ke sistem, tujuannya apa? Untuk menyerap panas, dibuang ke lingkungan, seperti kasus refrigerasi ini. Tahapannya sekali lagi sepenuhnya sama dengan siklus Carnot, ada ekspansi dan ada kompresi adiabatis, ada pendinginan dan pemanasan isobar, tapi dilakukan dengan arah yang berlawanan. Untuk penerapannya ada dua kelompok utama, ada yang namanya sistem kompresi uap dan ada yang namanya sistem kompresi gas. Sistem kompresi uap yang ada diberi notasi A, contohnya adalah yang di kanan ini.
Jadi dia bekerja dengan prinsip ekspansi isentalpi. Artinya apa? Ekspansi itu penurunan tekanan, di sini terjadi di valve. Valve-nya lebih spesifik lagi disebut JT valve atau Joule-Thomson valve. Bekerja dengan prinsip isentalpi. Artinya entalpi masuk valve sama dengan entalpi keluar valve. Tekanannya turun, sehingga temperaturnya pun pasti akan turun. Karena temperaturnya sudah turun, sudah temperatur yang rendah, maka cairan pendingin tersebut bisa digunakan untuk menyerap panas dari sumber bertemperatur dingin yang dipertukarkan di dalam unit evaporator. Jadi jika nanti dinyatakan siklus refrigerasi dengan beban 5 MW, di mana 5 MW-nya? 5 MW-nya itu adalah key evaporatornya. Mengapa? Karena proses paling utama, tujuan dari refrigerasi sekali lagi menyerap panas, penyerapan panasnya terjadi di evaporator. Bagaimana caranya? Caranya adalah panas dari sumber yang sudah dingin ini harus dibuat berpindah ke cairan refrigeran. Artinya panasnya pindah dari sumber menuju refrigeran. Artinya apa? Temperatur si sumber ini harus lebih panas daripada temperatur refrigeran. Dan panasnya diserap. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah refrigerannya menguap. Dari cair uap dia menjadi uap. Kalau sudah jadi uap, dia perlu dikompres. Dikompres tujuannya apa? Menaikkan tekanan. Dan konsekuensinya dengan menaikkan tekanan juga akan menaikkan temperatur. Karena kompresinya berlangsung secara isentropi. Karena temperaturnya sudah tinggi, sudah naik, nanti panasnya bisa dibuang ke lingkungan. Misalnya ditukarkan dengan udara atmosferik atau dengan air sungai atau dengan air laut. Sehingga uap keluaran kompresor tersebut keluar-keluar dari kondenser sudah menjadi cair jenuh dan siap menutup atau melanjutkan siklus berikutnya. Sedangkan perbedaan utama untuk sistem kompresi gas terdiri dari 4 tahap yang mirip, perbedaannya hanya di sisi expandernya. Kalau tadi kita pakai JT valve, ekspansi isentalpi, sekarang kita menggunakan ekspansi isentropi atau S masuk sama dengan S keluar expander. Nanti juga akan ada kerja yang bisa dihasilkan dari expander ini, dan itu jadi sedikit perbedaan dibandingkan ekspansi yang terjadi di valve. Kalau di valve tidak menghasilkan kerja. Saya akan jelaskan lebih detail untuk siklus refrigerasi kompresi uap, termasuk tahapan masing-masingnya dan fungsi dari masing-masing alat. Sekali lagi harus diingat apa tujuan paling penting, yang paling utama dari siklus refrigerasi. Kita ingin mengambil panas dari sumber bertemperatur rendah. Agar lebih mudah dibayangkan, saya berikan contoh angka saja gitu ya. Katakanlah sumber yang ingin diambil itu panasnya minus 30 derajat. Sedangkan temperatur lingkungan adalah 30 derajat. Panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kalau kita kontakkan langsung seperti ini, maka proses yang terjadi adalah panas pindah dari lingkungan ke sumber. Kebalikan dari yang kita inginkan. Mengapa? Karena kita ingin menyerap panas dari sumber tersebut. Sehingga bagaimana caranya? Kita perlu manipulasi tekanan dan temperatur. Misalnya tadi, sumbernya minus 30 derajat. Kalau panasnya ingin diserap, maka kita harus mengatur agar temperatur sistem atau temperatur refrigeran lebih dingin daripada temperatur sumber panas. Katakanlah saya kasih contoh di sini minus 40 derajat. Kalau sudah dimanipulasi seperti ini, panasnya pindahnya dari mana ke mana? Pasti dari yang temperatur tinggi ke temperatur rendah, sesuai tanda panah di sini. Panasnya jadi terserap dari sumber panas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan refrigeran dengan temperatur minus 40 derajat? Tentunya kita tidak bisa menggunakan prinsip yang sama. Kalau kita dinginkan minus 40, berarti kita butuh pakai pendingin minus 50. Dan seterusnya, tidak beres-beres prosesnya. Artinya kita perlu cara lain untuk menurunkan temperatur sampai tiba-tiba ke minus 40 derajat ini. Caranya apa? Caranya dengan proses ekspansi. Ekspansinya terjadi di mana? Pasti di tahap sebelumnya. Proses A ke B adalah proses ekspansi, penurunan tekanan secara isentalpi. Perlu diingat, penurunan tekanan itu pasti disertai dengan penurunan temperatur untuk kasus ekspansi isentalpi. Sehingga tanpa butuh pendingin yang lain, dari A ke B ini pasti TB-nya sudah sangat rendah. Jadi tujuan dari ekspansi sekali lagi sebenarnya adalah untuk menurunkan temperatur dengan cara menurunkan tekanan. Terjadi di JT valve, prosesnya secara isentalpi. Alat kedua yang terjadi di evaporator, tujuannya apa? Menyerap panas dari sumber panas menggunakan media pendingin refrigeran. Berlangsung secara apa?
pendinginannya atau penyerapan panasnya secara isobar, tekanannya tidak berubah. Lalu proses C ke D, tahap ketiga itu apa? Tahap ketiga adalah proses kompresi secara adiabatik menggunakan kompresor. Bagaimana caranya? Ada W masuk. Di sini ada W, panahnya masuk ke dalam sistem. Untuk apa? Kalau kita awalnya pasti berpikir namanya kompresor, namanya kompresi itu pasti buat naikkan tekanan. Tapi ternyata yang kita kejar juga adalah konsekuensinya dari kompresi tersebut. Yaitu apa? Ketika tekanannya naik, maka temperatur refrigerannya pun pasti akan naik karena adanya proses kompresi ini. Dan itu yang penting dalam siklus refrigerasi ini, karena kita ingin membuat TD sekarang panas. Mengapa TD itu panas? Kita perlu membuat TD panas karena tahap berikutnya dalam refrigerasi adalah membuang panas dari aliran refrigeran ke lingkungan. Bagaimana caranya membuang panas dari refrigeran ke lingkungan? Sekarang kita bayangkan temperatur lingkungannya berapa? Katakanlah udaranya itu 30 derajat, nanti digunakan buat mengambil panas dari sistem, keluar-keluar 40 derajat. Ingat lagi, arah perpindahan panas itu seperti apa? Selalu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Sekarang dibayangkan, apa yang terjadi kalau tadi masih dingin, masih minus 40 derajat di sini, langsung dimasukkan ke kondenser, langsung dimasukkan ke kontak dengan lingkungan. Temperatur mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi jadinya masih temperatur lingkungannya. Akibatnya apa? Panasnya pindah dari lingkungan ke si aliran refrigeran. Dan itu bukan yang kita inginkan dalam proses kondensasi ini. Sehingga manipulasi yang berikutnya adalah menaikkan tekanan sehingga temperatur sistemnya naik, sehingga temperatur sistemnya jadi lebih tinggi dari temperatur lingkungan. Apa yang terjadi? Kalau sekarang titik D ini sudah panas, sudah lebih tinggi dari temperatur lingkungan, kita kontakkan di dalam kondenser dengan udara atmosferik, panasnya akan pindah dari sistem atau dari aliran refrigeran ke lingkungan. Dan itu yang kita harapkan sehingga proses kondensasi itu bisa terjadi. Namanya kondensasi, keluarnya jadi cair, vapor fraction-nya 0, dan siap dilanjutkan dalam siklus berikutnya, A, B, C, D. Performanya untuk siklus refrigerasi dinyatakan dengan COP atau Coefficient of Performance, bukan dengan efisiensi. Apa ya yang digunakan dalam perhitungan COP? Pastinya adalah tujuan dari prosesnya, panas evaporator yang diambil, dibagi dengan kerja yang dimasukkan. Kerja yang dimasukkan dari kompresor. Jadi misalnya nilai COP-nya itu adalah 10. Apa artinya? Artinya jumlah kalor yang dipisahkan dari evaporatornya 10 kali lebih besar dari jumlah kerja yang dimasukkan sebagai kerja kompresor. Dan semakin tinggi nilai COP, tentunya semakin baik proses refrigerasi tersebut. Sekian video ini, kita lanjutkan diskusinya di kelas. Terima kasih.